Jadi mungkin bisa dibilang ageman. Ageman. Ataupun sebuah benda yang dipercaya bisa mendatangkan sebuah energi yang bisa ngebantu apa yang diinginkan dari si pemilik jimatnya tersebut. Nah, Dari bokap gua udah meninggal nih, ada barangnya kayak gini-gini, apa nih Ki? Boleh. Lu cukup sekali nanya. Di saat lu udah bertanya ke orang lain, itu malah tuahnya hilang. tuahnya hilang. Terus apa? Sangkur buaya apa? Itu mah untuk obat kuat. Obat kuat, bukan jimat ya? Bukan. Oh, bukan. Assalamualaikum. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi di wabarakatuh. channel kita suka-suka mistis, suka-suka gue. Semoga kalian yang menonton selalu diberi kesehatan, selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang belum Amin. dapat momongan semoga dapat momongan. Amin. Dan wah paling kencang. Dan yang belum lunas hutang semoga dipercepat lunas hutang dan terlepas dari jeratan-jeratan rentenir. Amin amin Amin, ya rabbal amin, alamin. amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini, Iya. apa yang mau kita bahas? Intinya buat viewers ya, sekali lagi aku ingetin, tonton video kita sampai habis ya, karena banyak banget edukasi yang bisa kalian dapat dari video-video kita. Kalau kalian nonton di awal atau sampai tengah itu emang kelihatan boring ya, tapi kalau sampai akhir baru kalian, oh iya ya, nah gitu loh. Pasti ada hal-hal seperti itu yang bakal kalian respon sendiri gitu loh ya. Jadi tonton video kita, seluruh video kita itu ditonton dari awal sampai akhir. Jangan nonton separoh. Kalau separoh kalian bakal nggak temu ininya. Apa sih edukasinya? Gua tadi leher bunyi gak sih? Ada aja nih aki-aki. Pegel. Ya, nah apa? Gue bingung jadi. Lu kayak kurang pede. Belum minum, bro. Oh, belum minum oksigen. Belum minum air oksigen. Kita minum dulu. Coba minum dulu. Wah, ternyata PD lu bukan dari oksigen, Wak. Jadi, Lu belum pakai jimat. wah iya nih. Jimat. Bawah. Ya, Iya. bisa bikin pede nih kayaknya. Ki. Ada. Ada jimat. Ya. Biji mamat. Oke. Tulisnya bagus banget ya. Nah, cerita-cerita tentang jimat. Nah, jimat nih Ini udah ada dari zaman jawara-jawara zaman Iya, dulu, bahkan ada dari zaman-zamannya ya jahiliyah dan zaman-zamannya dan siapalah gitu sampai ya. sekarang itu masih sebagian orang ya. Bagian orang. Kalau aku bilang sih di Indonesia ini dengan jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 50% lah masih percaya sama jimat. Ya. Walaupun mereka bukan memakainya, tapi mereka kita tunjukin, ini jimat misalnya, mereka percaya gitu loh. Walaupun mereka tidak menggunakannya, benar nggak Ki? Benar. Nah, setuju ya. Nah, jadi 50% penduduk Indonesia itu rata-rata masih percaya dengan jimat. Nah, malam ini kita bahas tuntas apa itu jimat, ya kan? Iya. Ya, bukannya seperti Ki Ginting bilang ya. Jimat nih ya, nggak ada kepanjangan. Jimat. Nah, jimat ini dari kata azimat. Azimat. Ya. Coba browsing apa artinya? Nah, jadi mungkin bisa dibilang ageman. Ageman. Ataupun sebuah benda yang dipercaya bisa mendatangkan sebuah energi yang bisa ngebantu apa yang diinginkan dari si pemilik jimatnya tersebut. Nah, Jimat-jimat ini juga banyak ragamnya, mulai dari ada yang untuk perlindungan, proteksi dari serangan-serangan orang yang memang berniat jahat dari serangan nyata ataupun nggak nyata. Terus ada juga jimat yang untuk pelaris. iya iya. Ada juga jimat yang untuk pemanis biar orang senang Pemanis, melihatnya. pengasih Ada ya. juga jimat yang untuk ngebungkam. Pembungkam ya. Ada juga jimat untuk ngejaga nih rumah biar aman. Jadi Oke. macam-macam jimat nih banyak banget, ada yang disabukin, Iya, ada yang iya. didompetin, ada yang dikantongin, ada yang digini-giniin. Nah. Gitu kan. Ini apa? Dung-dung-pret. Dung Fred. Katak-katak disangka Kampret. Nah. Tapi di antara sekian banyak jimat, yang paling ngeri itu cuma satu. Jilat.
Nah, ya, jilat itu yang paling ngeri sebenarnya. Jilat. Jilat apa? Hah? Jilat banyak artinya ya. Jilat itu banyak sekali artinya ya kan. Itu yang paling ngeri pokoknya ya. Jilat. Oke, nah jimat tadi udah Ki Gini kasih tahu, jimat itu berasal dari kata azimat ya. Ageman ya kan. Ada yang mulai itu dibuat dari kain, ada yang dari benda-benda bertuah, ada juga yang dari kayak tulang belulang, ada kayak dari besi-besi, ada kayak dari pusaka, ada yang kayak pusaka ini bisa dijadiin jimat sama mereka. Oke, pusaka bisa ya? Bisa, tapi pusakanya dalam bentuk mini. Oh, oke, ada keris-keris kecil. Yoi. Terus ada juga yang dari kain, yang dirajah, tulisan-tulisan mulai itu dari Sanskerta, tulisan Arab, tulisan apa. Nanti itu dijadikan sebuah rangkuman di situ dan itu rajaan ini dibawa-bawa kemana-mana. Ada juga yang sekarang lebih modern itu dicemplungin rajaannya ke dalam air, ntar diminumin. Tapi dari dulu sih udah ada itu. Ya itu aku sempat sering lihat ya orang. Jadi rajahannya tuh pakai tinta apa gitu kan? Ya. Pas dicelupin tintanya tuh luntur ya kan? Tintanya luntur ya kan? Jangan diminum, katanya itu bakal bertuah kata dia kan. Nah, sebenarnya sih kontroversi ya kalau kita ngebahas jimat ini ya. Benar banget. Kontroversinya dengan agama, benar nggak? Benar sekali. Nah, kalau kita ngebahas ini menurut pakem agama itu kena ya. Ini kita kesampingan. Nah, kita kesampingan. Yang jelas intinya di sini bakal banyak edukasi yang Ki Geni kasih bukan melalui dari versi agama atau segala macam, tapi lebih ke logika, benar nggak Ki ya? Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana ya kan. Jimat ini ya biasanya benda-benda apa saja sih Ki yang bisa dijadikan jimat? Maksudnya benda ini bahan-bahannya yang seperti apa aja sih yang bisa dijadikan jimat itu? Nah, jimat ini biasanya digunakan untuk jadi jimat. Jimat ini bahan-bahan yang digunakan untuk menjadi jimat itu biasanya bahan-bahan yang memang udah pilihan, seperti timah hitam itu nanti dirajang. Nanti itu disimpan di dompet, ataupun ada juga jimat tambang liring, ada juga jimat yang mulai dari kayak pusaka bilang semar, mulai macam-macam lah, banyak bentuknya tuh banyak banget. Banyak banget ya, wah kalau disusun itu bisa jadi museum ya. Nah, kembalinya lagi siapa yang memberikan? Kalau orang yang memberikan memang orang-orang memang berilmu, ya ini bisa bertuah. Oke. Tanpa dia bilang ini satu rumput aja, kalau orang berilmu yang ngasih. Setuju. Nih simpan. Setuju. Itu bisa ada tuah di saat lu percaya dan menyimpan itu tadi. Betul. Tapi di saat itu cuma hanya sebuah jualan bohongan. Iya. Cuma. Oke. Gitu. Jadi emang harus dari orang yang memang berilmu, yang memang bisa menguasai, mengisi spirit dari jimat tadi, dia nge-blessingnya, ngisi hodamnya, itu bisa jadi jimat. Dan bahan-bahannya juga beraneka ragam ya, mulai dari ada yang unsur logam, unsur kain, unsur kertas, ada yang memang dari kulit binatang ya. Nah, kalau dari versi Ki Geni nih, kalau dari versi Ki Geni nih, ya kan? Kan banyak nih bahan-bahannya yang mau dipakai ya. Kalau kita babar itu takutnya kan malah banyak oknum-oknum yang dari benda ini bisa ya kan. Nah, menurut dari Ki Geni sendiri nih, yang paling paten tuh terbuat dari bahan apa Ki? Sebenarnya ya, bahan-bahannya itu susah kita mau bilang ini paten atau enggak. Aku bilang yang lebih banyak orang percaya lah kali. Oh ini lebih paten nih kayaknya. Nah itu. Lebih paten. Besi kah atau? Ya logam boleh. Logam ya. Dari tulang-tulangan boleh. Oke. Kalau jimat black magic itu kebanyakan dari tulang, dari kulit-kulit hewan, dari apa ya kayak taring, gitu ya, tulang juga. Gigi kali ya gigi. Iya taring. Gigi gua ada tuh. Itu bisa jadi jimat tuh. Itu bisa jadi kayak geni. Mana gua simpen di dalam tas gua tahu. Itu untuk pembungkam. Pembungkam ini. Jadi, lu lagi ngoceh-ngoceh, gua taruh di mulut. Iya. Kok asem. Sepet. Ya, jadi apapun kalau menurut Ki Geni tadi yang
paten itu yang terbuat dari logam, tulang belulang ya kali ya. Ya, apalagi kalau benda itu bertuah, itu nggak perlu kita bacain apa-apa ya, tuahnya udah ngikutin. Ada juga yang zaman dulu tuh jimatnya itu ditaruh di rumah tuh kayak apa, lidi ijuk. Iya. Gitu. Terus ini apa? Duri salak Duri ya. salak, gitu kan kalau mereka berpikiran bahwa makhluk halus itu takut sama yang tajam-tajam. Bener. Makanya juga kalau orang lagi hamil itu ada kayak gunting. Iya, apa namanya? Peniti. Bukan, apa sih sebutan tuh? Jadi bangle. Bangle. Nah, gitu. Jadi, nah, percaya nggak percaya ya kan? Nah, Tapi itu masih sering dilakukan ya. Ya. Banyak orang Masih. banyak orang berkata, lu percaya beginian, musrik ya kan? Nah. Tapi contohnya, makanya aku bilang kontroversi itu seperti ini. Anaknya nih, misalnya anaknya nih, cowok ya kan? Bawalah jimat keris misalkan. Wah, lu percaya gituan musrik kata orang tuanya kan. Nah, pas kali bininya bunting, lu pakai ini. Nah itu ya kan kontroversi jadinya, bener nggak? Kalau bercerita tentang keyakinan kita agak susah. Iya, itu makanya aku bilang. Sama dengan menggunakan jimat ini juga butuh keyakinan. Nah, butuh keyakinan di mana kita menganggap jimat ini memang siapa yang memberi. Itu aja. Kalau gua menggunakan jimat itu siapa yang memberi. Saat gua diberi dengan orang yang memang gua anggap tua dan memang gua anggap itu orang berilmu, ya gue pasti simpan. Iya, sama kayak gue masih nyimpan. Mau itu gue pakai atau enggak, dari dia itu gue anggap itu doa dari dia. Benar. Untuk ini untuk keselamatanmu, Ya. ini untuk ini. Jadi nggak perlu gue anggap ini ada ya. Iya, iya. Nggak perlu. Iya. Intinya gue cuman menghargai pemberiannya dan gue pakai. Kalaupun ada hasil, berarti itu bonus. Bonus, Dari benar. ketulusan gue menerimanya. Betul, betul. Sama kayak gue. Gini aja mungkin sampai hari ini dia nggak pernah, mungkin lupa ya kalau beliau ini pernah memberikan gue sesuatu dan sampai hari ini masih gue simpen. Nah, Tahu gue. nah tuh dia aja lupa kan, percaya nggak percaya, gue masih simpen karena ya sebenarnya yang kata Gini bilang tadi, gue nyimpan bukan karena gue percaya itu barang bisa bagaimana, tapi beliau menitipkan, simpan kata dia. Sama halnya kayak bulu perindu. Bulu perindu gua kasih itu bisa jadi jimat. Berat di saat mereka nyimpan dan mereka mengucapkan terima kasih dan senang. Iya. Wah, senang nih dah. Kalaupun ada hasil, Bonus, benar. Jadi jimat ini ya itu tadi benar. Ada hasil itu bonus, ya kan? Intinya jimat ini di saat kalian diberikan oleh seseorang jimat ataupun mungkin dari orang tua dulu, dari bokap gua udah meninggal nih, ada barangnya kayak gini-gini, apa nih Ki? Boleh. Lu cukup sekali nanya. Di saat lu udah bertanya ke orang lain, itu malah tuahnya hilang. Nah itu guys, jadi yang kalian punya jimat, titipan dari orang tua itu terutama ya, titipan dari orang tua atau siapapun leluhur kalian, cukup kalian yang tahu. Ya kan? Nah itu. Udah simpan aja. Nah itu. Kalau emang nggak yakin, buang. Iya. Kalau lu udah bertanya sama orang berarti lu udah nggak yakin. Ya, nah, kepada orang-orang yang paham. Itu. Wah, nah ini selanjutnya Ki. Wah, panah nih. Wah. Kita bahas sedikit tipis-tipis lah ya. Apa sih jenis jimat Ki yang sering dipakai orang gitu? Jimat yang dipakai orang biasanya mulai dari minyak-minyakan. Minyak-minyakan. Banyak tuh minyak apa aja. Nah, itu bakal kita bahas di video kita selanjutnya. Sampai akhirnya ada minyak itu, minyak iya, itu. Banyak kali ragamnya. Iya. Terus ada juga dari bahan kayak keris kecil. Atau semar apa. Itu biasanya fungsi untuk apa Ki? Kebanyakan orang meyakininya. Tergantung bentuk dan ininya, biasanya ada untuk pengasihan, untuk kewibawaan, untuk pelaris gitu. Terus ada juga yang jenisnya itu kayak isim. Jadi isim itu apa? Isim itu benda sebenarnya, tapi itu kebanyakan orang yang nyebutnya itu kayak wafak gitu. Wafak. Iya, wafak. Wafak itu yang kayak wayang-wayang gitu ya? Enggak, itu ini ditulis, jadi tulisan Arab. Iya. Ada wafak satu lagi komedian. Bofak. Jauh. Habis itu ada juga yang dari tulang-tulangan. Misalnya kayak biasa ada dulu aku sempat koleksi juga itu. Tulang kuda apa, rahang. Jadi dari langit-langit rahangnya kuda Nil. Itu biasa digunakan untuk ngebungkam. Terus ada juga yang dari bahkan sperma gajah. Iya, mani gajah ya kan. Nah, terus apa? Sangkur
Tangkar buaya apa? Itu mah untuk obat kuat. Oh, obat kuat, bukan jimat ya? Bukan. Oh, bukan. Terus banyak lagi sih jenis-jenis lain itu, kadang ada air juga bisa jadi jimat. Oh, Kalau air itu bisa? Bisa dimasukin botol kecil, biasa taruh di atas atau Oh, apa. oke. Mustika gitu. Terkadang-kadang kita ambigu juga sama yang namanya mustika merah 5 ini bisa masuk ke dalam golongan jimat juga. Iya, oh bisa ya. Bisa masuk ke golongan jimat kalau kita bawa-bawa. Nah, makanya di saat orang memasang sesuatu itu anggap aja itu nggak ada, karena kalau dianggap ada di situ jadinya musik. musik. Nah. Jadi intinya bawa aja, apapun yang dititipkan, apapun yang diberi itu bawa aja, jangan ditanya kemana-mana lagi. Betul. Ini ada isinya nggak? Kebanyakan sekarang gitu. Betul. Ada isi nggak? Ada khodam nggak? Iya. Ada ini nggak? Bentuknya gimana? Ini yang jadi kadang, aduh apaan sih. Nah. Di zaman dulu aku belajar ilmu apapun itu ke guru, naik gunung turun gunung, nggak pernah nanya ke guru itu, guru ini khodam yang masuk ke badan aku ini bentuknya apa. Iya. Itu nggak pernah. Dan itu paling bete banget ya. Contoh nih kayak kita nih sekarang, aku ikut kayak gini ya, jadi host di sini ya di Suka-Suka Mistis. Di luar ini banyak orang bertanya, bang coba dong liatin keris aku ada isinya apa nggak? Ada, gue bilang isinya. Aku bilang gitu. Nah, isi apa bang? Isinya ya, lu mau tahu apa? Lu cari tahu sendiri gitu. Nah gitu, gue sih mau melesetin cuma takut. Itu ngebuat apa ya, mental kita tuh kalah di saat kita bilang, dan khodam energi yang ada di sekitar itu semakin hambar karena ditanya sosoknya seperti apa, yang ujungnya halusinasi dan ujung-ujungnya kalian cuma delusi. Nah, Wah, itu yang Pak. khodam aku barusan ngomong nih. Iya. Khodam aku barusan lewat. Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu, jawara-jawara zaman dulu itu dititipkan jimat, disuruh sholat, disuruh ibadah. Iya. Pitung lu. Iya, benar. Lu ibadah deh yang baik katanya, karena ini yang ngebuat, jadi jimat itu tadi yang ngebuat dia ingat sama gurunya. Di saat ini hilang, dia ngerasa gue nggak bisa nyimpen, ataupun amanah dari guru gue ini nggak bisa gue simpan baik-baik. Betul. Di situ mulai percaya dirinya turun. Itu sebenarnya penyebabnya guys ya. Jadi saat benda itu hilang, kalian tuh akan ngerasa sebenarnya bukan kekuatan dari jimat itu yang hilang, tapi pemberian tadi. Ya, lu nggak bisa ngejaga ya kan. Nah. Terus ada lagi yang disebutin itu pantangannya. Nah itu yang paling wah. Bete. Iya benar. Pantangannya banyak banget. Tapi itu emang sebenarnya ada nggak Ki pantangan itu Ki? Pantangan itu kan sama kayak perjanjian loh. Jadi kita dikasih, terus kita dibilang kamu nggak boleh bawa ini ke toilet. Benar itu paling banyak banget. Terus kamu harus lepasin dulu nih kalau ke toilet. Iya. Nah terus ada juga yang nggak boleh dibawa ke tempat orang mati nih. Iya. Itu bete banget tuh. Nah, jadi gue ini agak ada cerita sedikit ya. Iya, ada cerita sedikit ya. Jadi dulu pernah ada yang nitipin, ya kan? Ada yang nitipin. Pesan dia itu cuma satu, jangan dibawa ke WC, taruh di dompet, ya kan? Oke, pertama-tama ingat ya kan, wah, pas udah kebelat boker ya kan, boker langsung hilang. Kenapa? Anjir, jimat gua ke gua kamar mandi. Dan ya hal-hal seperti itu jadi hal pembodohan kalau gue bilang, ya kan? Hal pembodohan. Jadi intinya apapun yang kalian punya, apapun kalian yang pernah diberi ataupun kalian memaharkannya, simpanlah itu baik-baik, jangan ditanyakan kepada orang lain karena itu bisa memudarkan kepercayaan ataupun energi dari jimat tersebut. Nah, gunakanlah dengan baik, jangan disalahgunakan, dan juga ini selalu doain orang-orang yang pernah memberi kalian. Tuh. Dan akhir kata, gua Kiki Nesketi. Gua Patra Baraja. Kami undur diri.